Apa itu pemanasan global? Pemanasan global ialah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Apa saja penyebab pemanasan global? Satu, penggunaan CFC yang tidak terkontrol. Dua, luas hutan yang menurun. Tiga, polusi kendaraan bermotor. Dan empat, polusi metana oleh pertanian, perkebunan, dan peternakan. Selain itu, penyebab dari pemanasan global ialah efek rumah kaca dan juga penipisan lapisan ozon. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca ialah proses yang terjadi ketika gas-gas pada atmosfer bumi memerangkap sinar matahari, disebabkan oleh gas-gas seperti metana, karbon dioksida, nitrous oksida, dan CFC juga FC yang ada pada pendingin kulkas dan AC. Proses terjadinya efek rumah kaca ialah saat matahari memancarkan radiasinya, maka 51% akan sampai ke permukaan bumi. Sebagian akan diserap dan sebagian akan dipantulkan kembali. Hasil pantulan tersebut nantinya akan diserap oleh gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan juga H2O. Nah, sinar pantulan yang terperangkap dalam gas rumah kaca inilah yang akan menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi atau disebut dengan pemanasan global atau global warming. Penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon ialah gas yang terdapat di atmosfer secara alami dan banyak mengandung oksigen. Lapisan ozon terbentuk karena adanya pengaruh dari sinar UV yang berasal dari bagian matahari. Lapisan ozon terletak 10-16 km dari permukaan bumi dan berfungsi untuk melindungi permukaan bumi dari sinar UV matahari sehingga suhu bumi stabil. Menipisnya lapisan ozon disebabkan oleh gas-gas seperti CFC, halons, bromida, dan karbon tetraklorida. Proses menipisnya lapisan ozon dimulai ketika gas CFC yang mengandung klorin dilepaskan ke lapisan atmosfer dan menimbulkan reaksi penghancuran molekul-molekul ozon yang menjadikan lapisan ozon semakin hari semakin menipis. Dampak dari penipisan ozon ialah pemanasan global karena meningkatnya suhu permukaan bumi menyebabkan kanker kulit pada manusia, mencairnya es di kutub-kutub bumi, sehingga naiknya permukaan air laut. Dampak dari pemanasan global ialah satu, perubahan cuaca dan iklim, dua, petani gagal panen karena kekeringan, tiga, mencarinya puncak es, dan empat, membahayakan ekosistem terumbu karang. Setelah mengetahui dampak dari pemanasan global, kita sebagai makhluk bumi seharusnya dapat mengurangi dampak dari pemanasan global tersebut. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan? Satu, mengganti kendaraan motor pribadi dengan angkutan umum. Dua, menghemat energi seperti penggunaan listrik. Tiga, melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Empat, tidak menggunakan atau mengurangi penggunaan gas CFC pada kulkas dan juga AC. Dan yang terakhir ialah pemanfaatan kembali sampah. Nah, dengan upaya-upaya tersebut, kita dapat setidaknya mengurangi dampak dari pemanasan global. Ayo kita mulai dari diri kita dan kita mulai dari sekarang, demi kesejahteraan anak dan cucu kita nantinya. Ada dua fenomena yang mungkin pernah kita dengar, tapi kurang begitu paham dengan maksud dari fenomena tersebut, ialah El Nino dan juga La Nina. El Nino ialah suatu fenomena perubahan iklim yang secara global yang diakibatkan karena memanasnya suhu di permukaan air di Laut Pasifik bagian timur, terjadi di Peru ataupun Ekuador, dan berlangsung menjelang bulan Desember. Dampak dari El Nino ini ialah membuat suhu permukaan air di Laut Indonesia menurun dan berakibat berkurangnya pembentukan awan yang membuat curah hujan juga menurun. Yang kedua adalah Nina. La Nina adalah peristiwa alam yang dapat dikaitkan seperti kebalikan dari El Nino, yaitu suhu di permukaan air di Laut Pasifik bagian timur mengalami penurunan. Dampak dari La Nina ini ialah meningkatnya curah hujan di wilayah Pasifik Ekuatorial Barat dan Indonesia itu masuk di dalamnya. La Nina membuat udara cenderung hangat dan lebih lembab. Belum ada penelitian yang bisa mengaitkan fenomena El Nino dan La Nina ini dengan pemanasan global. Akan tetapi, yang sering terjadi ialah semakin sering El Nino dan La Nina terjadi, maka pemanasan global juga lebih sering terjadi.